Besok tanggal 24 Juni tahun 2025 adalah sidang perdana dari kasusnya Nikita Mirzani. Atas laporan dari Dr. Reza Gladys, seperti biasa teman-teman, masing-masing kuasa hukum punya keyakinannya sendiri. Jadi Bang Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, yakin bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa di ruang sidang. Karena beliau percaya bahwa tidak ada unsur pemerasan. Nah, di sisi lain, Bang Sembiring, kuasa hukumnya dari Dr. Reza Gladys, juga mantap ya, bahwa narasi yang selama ini beliau bangun itu akan terbukti secara terang benderang besok. Nah, buat kita para netizen Esyendo yang suka scroll sambil mikir ya, ini bukan soal siapa yang lebih banyak duit. Sorry, maksud saya siapa yang lebih viral, tapi kita fokus ke proses hukumnya. Jadi teman-teman, besok jaksa penuntut umum atau JPU akan membacakan surat dakwaan. Ini bukan sekedar formalitas, di dalamnya memuat uraian lengkap peristiwa pidana, unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian ada juga alat bukti yang mendasari tuduhan. Nah, disinilah poin yang penting teman-teman, yang harus kita pahami bersama ya. Jangan kaget kalau isi dakwaan terkesan menyudutkan Nikita Mirzani, karena memang itulah tugas dari jaksa penuntut umum, yaitu menuntut. Yang jaksa sampaikan itu belum tentu kebenaran mutlak, yang melainkan versi narasi hukum dari pihak penuntut. Dan semua itu masih harus diuji di persidangan. Jadi teman-teman, jangan buru-buru menilai Nikita Mirzani bersalah, karena vonis bukan di awal sidang, tapi di akhir proses yang panjang dan objektif. Tentunya hakimlah yang akan menentukan dan menilai ya, setelah mendengar keterangan dari banyak pihak, mulai dari jaksa, pengacara, saksi, dan bukti-bukti lainnya. Dan jangan lupa, setelah pembacaan dakwaan, kuasa hukum dari Nikita Mirzani bisa mengajukan eksepsi kalau isi dakwaan dianggap tidak jelas, tidak lengkap, atau salah sasaran. Jadi guys, siapkan catatan, buka mata, dan buka pikiran. Es cendol di tangan, akal sehat di kepala. Dan mari kita pantau proses hukum ini dengan nalar, bukan emosi. Sampai jumpa di VT-VT lainnya. Besok kabarnya sidang perdana terkait kasus Nikita Mirzani. Yuk kita hadir, kita datang nih, fans-fansnya kita mana. Yuk kita berikan dukungan, support moral buat Nikita Mirzani. Gaskeun besok. Dan kami berdoa kepada Tuhan ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif ya. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembacaan dakwaan itu. Saya tipis-tipis saja Bang. Tipis-tipis saja, sebenarnya ini berdasarkan keterangan, karena katanya si pelapor yang 4 korban ini ya membeli tahun 2023-2024, kemudian setelah diperlihatkan kepada klien kami tentang produk yang di dalam DAW itu, klien kami menyatakan ini tahun 2025. Nah artinya kenapa belinya 2023-2024, ngasih produknya contohnya 2025. Dia tahu nggak kapan belinya? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Dia pernah suruh lihat mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945, tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya. Bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Guys, kalian ngerasa nggak sih pengacara dari DRG itu nggak konsisten kalau ngomong? Kemarin waktu NM yang dilaporin, dia ngomong gini, ya udah kita percayakan aja sama proses hukum di negara ini, kita percayakan aja sama prosesnya. Nah sekarang giliran DRG, klien dia yang dilaporin, sepertinya diduga dia nggak percaya sama proses hukum.
Iya, jadi klien kami itu ada di mobil. Kita ngelarang dia turun. Kalau NM sama IM hadir, ya klien kami juga hadir. Masa klien kami ngomong sama tembok? Gimana sih? Percayakan aja sama proses hukum. Gimana ini? Nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Asli ini benar-benar seram, benar-benar seram. Banyak kejutan untuk Nikita di sidang pidana perdana besok Selasa 24 Juni 2025. Wah. Pengacara dari Dr. Reja Gladys ini, Julianus Sembiring, mengungkapkan bahwasannya besok sidang dengan agenda pembacaan dakwaan akan terungkap sebuah fakta-fakta yang sangat mencengangkan publik selama ini. Ia menyampaikan bahwasanya dalam pembacaan dakwaan yang disampaikan atau dibacakan oleh jaksa penuntut umum besok akan terungkap bahwasanya adanya dugaan pemerasan dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Julianus Sembiring juga menyebut bahwasannya di dalam perkara ini ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat sesuai dengan BAP tambahan yang telah diberikan oleh kliennya atau pelapor, yaitu Dr. Reja Gladys beberapa waktu yang lalu di Polda Metro Jaya. Rasman Arif Nasution menyebut Nikita Mirzani harus berani bersuara agar semuanya terungkap, jangan mau pasang badan karena akan merugikan dirinya sendiri. Rasman juga mengatakan bahwasanya dirinya sangat ingin sekali mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan besok jika tidak terbentur dengan masalah waktu. Iya, saya sebenarnya kalau Rabu saya akan datang. Tapi saya kan sayang Selasa dan Kamis itu saya sidang. Kalau misalnya Selasa nggak sidang, saya pasti ke sana. Tapi kalau nanti Rabu, saya akan datang. Rabu atau Jumat, Rabu atau Senin, saya akan datang. Saya berkepentingan karena saya mau mendengar dakwaan itu dan kita akan lihat nanti di pemeriksaan saksi. Mungkin sudah selesai kasus saya akan datang. Karena saya berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana proses transaksi uang yang 4 miliar. Bagi saya usut. Ya, peradilan harus bisa memberi ruang dan mengejar terutama JPU untuk meminta pertanggungjawaban siapa-siapa yang terkait dengan kasus ini, dan Nikita Mirzani harus berani bersuara agar terungkap. Jangan mau, mohon maaf ini dalam tanda kutip ya, pasang badan, karena itu akan merugikan Anda sendiri. Kalau Anda bercerita bahwa ada aktor lain, maka kita meyakini justru itu akan membuat Anda, ini kita akan semakin terbelenggu oleh keadaan. Tergantung keterangan dari Nikita. Tergantung sekali keterangan Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani dia berani bersuara, yang dua ini bisa terseret. Tapi kalau dia tidak bersuara, kalau penyidiknya cerdas, hakim menggali bagus, jaksa menggali bagus, keluar nama itu bisa.